Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. 293. Bab V. Memahami Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada 3 hal yang harus kita ketahui setidak-tidaknya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. 1. Pemahaman kata-kata. 2. Pemahaman bahasa. 3. Tujuan bahasa. Sebab banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah kita temukan masalah yang 3 perkara itu, yaitu pemahaman kata-kata dan pemahaman bahasa serta tujuan bahasa. 1. Pemahaman kata-kata. Sudah jelas bagi umat ini bahwa di dalam Quran dan hadits banyak terdapat kata-kata yang bersifat majas, sebuah kata yang bertujuan lain. Inilah yang harus difahami oleh orang yang ingin mempelajari ayat ataupun hadits. Maka apabila ada seseorang hanya memahami makna ayat atau hadits dengan apa yang ia baca saja, atau dengan kata lain dimaknakannya hanya seperti yang tertulis, maka sangat dikhawatirkan akan terjadinya penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Contohnya adalah kata-kata lumpuh. Lumpuh dalam bahasa aslinya adalah orang yang tidak bisa apa-apa, seperti stroke, namun tidaklah selamanya kalimat itu bermaksud demikian. Kadang-kadang ada kata-kata lumpuh yang bermaksud lain dari arti yang sebenarnya. Penjelasan ini dapat dicontohkan secara ringan saja, yaitu misalkan si Ahmad orang yang selalu bepergian dengan menggunakan sepeda motor. Tentu kemanapun ia pergi pasti menggunakan sepeda motornya. Di saat sepeda motornya rusak, maka terhambatlah langkah jauhnya. Setelah beberapa lama ia tidak bepergian, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang teman dan menyapanya. "Ahmad, kenapa Anda tidak datang ke acara pestanya si Hasan?" Si Ahmad menjawab, "Maaf, saya sekarang lagi gak bisa jalan jauh, saya lumpuh seperti yang kamu lihat." Di kisah ini ada kata-kata lumpuh. Apakah lumpuh yang dimaksud seperti lumpuhnya orang yang terkena stroke? Tentu bukan itu maksudnya, sebab ia kelihatan baik-baik saja. Lalu apakah maksud dari kata-kata itu? Tentu jawaban yang paling tepat adalah kereta, sepeda motornya yang lumpuh, rusak, yang mengakibat ia tidak dapat kemana-mana layaknya seperti orang lumpuh. Contoh yang seperti ini banyak sekali dijumpai di dalam Al-Quran. Contoh lain adalah kata-kata yatim. Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya. Adapun anak haram tidaklah disebut sebagai anak yatim, walaupun ia tidak memiliki ayah. Seorang ayah yang tidak memiliki ayah tidak juga disebut anak yatim, sebab ia sudah tidak anak-anak lagi, dan tidak juga disebut sebagai ayah yatim, karena hakikat yatim itu adalah ditujukan kepada anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya. Di dalam Quran, kata yatim itu tidak selamanya ditujukan kepada anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya saja, karena ada juga kita temukan kata yatim itu ditujukan kepada anak yang sudah dewasa. Jadi, bukan lagi sebagai yatim asli. Pahamilah perbedaan tersebut. Yatim asli adalah anak kecil yang tidak punya ayah. Sedangkan yatim palsu adalah dewasa yang tidak punya ayah. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 Allah menyebutkan kata yatim ialah yatim asli, yaitu anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Perhatikan ayat di bawah ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ciri-ciri pendusta agama, yaitu orang yang suka memakan harta anak yatim. Yatim dalam ayat ini adalah yatim asli, yaitu sejak mulai dari kandungan sampai ia batas dewasa disebut yatim. Itulah maksud kata yatim dalam surat Al-Ma'un di atas.
Sedangkan dalam surat An-Nisa, kata-kata yatim di sana bukanlah bermaksud anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Tetapi kata yatim di sini adalah anak yang sudah dewasa, yaitu yatim palsu. Perhatikan ayat ini. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan agar mengembalikan harta anak yatim, tentunya setelah ia dewasa, bukan ketika ia masih yatim. Karena anak kecil tidak bisa mengelola harta peninggalan ayahnya. Maka, renungkanlah. Dalam ayat di atas ditemukan kata-kata anak yatim baik di surat Al-Maun maupun dalam surat An-Nisa. Namun tujuannya berbeda sekali. Yang di surat Al-Maun bertujuan yatim asli dan tidak boleh ditukar dengan pengertian lain, sedangkan di surat An-Nisa ditujukan kepada yatim palsu, yaitu anak yatim yang sudah dewasa dan tidak boleh juga diartikan lain dari itu. Itulah pemahaman kata-kata. 2. Tujuan bahasa. Dalam Al-Quran banyak kalimat yang harus ditakwilkan untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya. Ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditakwilkan, dan ini adalah pemahaman kaum Salafi Wahabi. Kalau benar Al-Quran itu tidak boleh ditakwilkan, maka akan memudaratkan dirinya sendiri, dan ini jelas-jelas sangat keliru. Ulama dari kalangan Salafi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditakwilkan sama sekali, maka di sini mari kita uji kebenarannya. Salah seorang dari ulama mereka ada yang buta dan kita tahu yang dikatakan buta itu adalah orang yang tidak dapat melihat karena matanya rusak, bukan karena ditutupi. Adapun pengertian lain tawil, maka itu adalah tujuan bahasa. Tidak selamanya makna Al-Quran itu mengikuti kalimatnya, namun ada kalanya harus mengikuti arahannya, itulah yang dikatakan tujuan bahasa. Contoh kata-kata buta. Buta yang sebenarnya adalah orang tidak dapat melihat karena matanya rusak. Sedangkan buta yang dimaksud adalah orang yang tidak peduli dalam hal kebaikan, buta hati. Dalam Al-Quran surat Al-Isra 72 dikatakan, dan siapa yang ketika hidupnya buta maka di akhirat pun dia buta dan sesatlah jalannya. Inilah terjemahan yang tidak ditakwil. Kalau benar kata mereka Al-Quran itu tidak boleh ditakwil, maka ulama mereka yang buta itu adalah ulama sesat. Sedangkan yang sudah ditakwil adalah sebagai berikut. Dan siapa yang ketika hidupnya buta, dia melihat namun tidak peduli akan kebaikan yang dilihatnya hingga seolah-olah ia buta, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula, dan lebih tersesat dari jalan yang benar. 3. Pemahaman bahasa. Dalam Islam, bahasa dipandang penting, sebab dengan bahasa orang dapat memahami ajaran dengan benar. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2 dikatakan, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Dan di surat Maryam ayat 97, maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa Rasul itu berbahasa Arab dan mengajarkan agama dengan bahasa Arab juga, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Itulah sebabnya Sayyidina Utsman bin Affan memfatwakan kepada tim penulis Al-Quran agar menuliskan dengan bahasa Arab. Jika kalian berbeda pendapat tentang penulisan Al-Quran dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan bahasa Quraisy karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy? Karena Rasulullah adalah orang Quraisy. Analoginya, orang yang menyampaikan Al-Quran itu harus memahami istilah kata-kata, istilah bahasa, dan tujuan bahasa untuk memudahkan
Para pembaca memahaminya, ikutilah penjelasan berikut ini. Memahami kata bahasa, mengada-ada, itu beda dengan kata bahasa, membuat-buat. Ini penting untuk diingat. Mengada adalah ucapan, sedangkan membuat adalah kelakuan. Hal ini sengaja kami kemukakan agar para pembaca tidak salah memahami kata dalam bahasa hadits berikut ini. Ingat, ini penting sekali. Sebab kesalahan dalam memahami hadits inilah pangkal besarnya terjadi perbedaan kita dengan Wahabi. Perhatikan kata-kata dalam hadits di bawah ini. Artinya, dari Aisyah berkata ia, Rasulullah petik terbalik bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, apa-apa yang tidak ada darinya adalah ditolak. Hari Bukhari Muslim. Inilah dalil besar Wahabi mengharamkan wirid, maulid, dan semua perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Maka kami sarankan kepada para pembaca, agar tidak setengah-setengah dalam membaca keterangan kami ini. Apalagi jika ingin berhujah dengan Wahabi, ini perkara yang sangat penting sekali. Ingat, mari kita lanjutkan, semak baik-baik. Kalau diistilahkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita akan menemukan dua kalimat yang berbeda. Perhatikanlah. Artinya mengada-ada, buat-membuat. Contoh mengada-ada. Mengada-ada, apakah itu mengada-ada? Mengada-ngada adalah fatwa yang tidak berdasar, mengada-ada yang tidak ada dari Rasulullah petik terbalik seperti wirid haram, padahal Rasulullah tidak pernah mengharamkannya. Contoh membuat-buat. Membuat-buat artinya melakukan sesuatu yang tidak ada darinya. Lalu perhatikan hadits pada kalimat yang telah digarisbawahi ini. Apakah Rasulullah mengatakan mengada-ada atau membuat-buat? Artinya, dari Aisyah berkata ia, Rasulullah petik terbalik bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, apa-apa yang tidak ada darinya adalah ditolak. Hari Bukhari Muslim. Dalam hadits di atas, ada dua kata yang perlu kita fahami, terlebih dahulu, yaitu kalimat ahadatsa dan malaisa minhau. Pertama, Nabi menyebutkan mengada-ada, yaitu ucapan atau keterangan. Kedua, Nabi juga mengatakan sesuatu yang tidak ada darinya, yaitu sesuatu yang tidak ada keterangan dari agama. Maka semua keterangan itu ditolak agama. Nah, mari kita simpulkan. Wahabi telah mengada-ngada. Buktinya mereka mengharamkan wirid. Perkataan mereka tentang haramnya wirid itu sama sekali tidak ditemukan dalam agama ini. Berarti benarlah mereka telah mengada ada dalam urusan agama ini. Maka inilah yang dikatakan Nabi, siapa yang mengada-ada dalam agama ini yang tidak ada darinya maka ditolak. Nah, para pembaca mulai jelaskan. Jadi yang ditolak itu bukan bacaan Yasin dalam wiridnya, tetapi pengharaman itulah yang ditolak agama. Inilah maksud firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Jadi ketika Nabi mengatakan, semu bid'ah itu sesat, tentu bukan orang-orang yang melakukan wirid sasarannya. Perlu diketahui adalah, wirid itu adalah kelakuan, sedangkan bacaan di dalamnya itu adalah ayat Al-Quran. Wahabi menyalahkan kedua-duanya. Buktinya, Wahabi membid'ahkan wirid. Sedangkan wirid itu kelakuan, yang di dalamnya ada membaca Al-Quran. Dalam hadits di atas, Nabi tidak menyinggung tentang kelakuan. Maka, berkumpulnya di sana, tentu tidak dipermasalahkan. Adapun mengenai bacaan, semua itu berasal dari agama, maka tentu juga tidak ditolak. Maka hadits di atas sangat tidak tepat untuk menyalahkan orang yang wirid. Perhatikan kalimat pada hadits tersebut. Ada kata-kata sama dengan yang tidak ada darinya, ditolak agama. Maka kesimpulan yang harus kita ambil adalah, jika
Sesuatu itu berasal dari agama tentu tidak ditolak. Inilah faham mukhalafahnya, yaitu sama dengan sesuatu yang ada darinya. Kalau sesuatu itu ada darinya, dari agama, yaitu Quran dan Sunnah, tentu saja boleh atau sah mengamalkannya bahkan berpahala. Dalam hadits di atas, bukanlah setiap yang diada-adakan itu ditolak. Yang ditolak adalah pengadaan yang tidak ada darinya, pengadaan yang tidak berdasar. Perlu dicatat adalah, dalam agama ada dua pengadaan. 1. Pengadaan yang diterima. 2. Pengadaan yang ditolak. Contoh yang diterima. Orang yang wirid malam Jumat, apakah pengadaan yang diterima atau yang ditolak? Maka perhatikanlah apa yang mereka baca. Mereka membaca istighfar, sholawat, Al-Fatihah, Yasin, zikir, dan doa. Amalan ini tidaklah termasuk kepada bagian yang ditolak, sebab bacaan ini ada dari agama kita. Contoh yang ditolak. Mereka mengatakan wirid, tetapi mereka tidak membaca bacaan yang telah ada dalam agama kita, seperti bacaan di atas tadi, maka inilah yang ditolak agama. Ada sedikit keanehan mengenai Wahabi ini. Mereka tidak peduli dengan acara arisan, perkumpulan, pertemuan-pertemuan, semua kelakuan itu mereka diamkan. Tapi mereka sangat anti dengan wirid. Kami bertanya ada apa di balik ini semua. Nah tolong lihat isinya apa yang mereka baca, jangan memandang namanya saja, perhatikan apa yang mereka baca, ayat atau bukan. Kalau ayat berarti ada dari agama kita, tentu membacanya tidaklah termasuk ditolak. Inilah yang dikatakan dalam hadits di atas. Wallahu alam. Kemudian dari kata-kata ahdatsa dalam hadits di atas mengandung permasalahan yang perlu dituntaskan. Permasalahannya adalah, adakah dalam hadits di atas kata-kata yang artinya membuat, buat, tidak kan? Lalu kenapa dengan hadits ini dikatakan haram orang yang melakukan wirid dan DCB? Kami tidak membuat wirid tetapi kami membaca ayat yang dari dulu sudah ada, bukan kami buat-buat. Tolong pahami dan jangan tudingi. Perhatikan di hadits itu disebutkan kata-kata. Artinya, mengada-adakan, yaitu menyebut atau mengada-adakan suatu hukum. Yang tidak ada hukum itu dari urusan kami agama ini, seperti mengatakan wirid itu haram DCB. Maka yang mengharamkan itulah yang ditolak bid'ah, bukan yang wirid. Kalimat mengada-ada bukanlah menambah-nambahi. Jadi jangan ditafsirkan secara salah. Arti mengada-ada ialah menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Maka marilah kita lihat kebenarannya. Kita ambil saja dari pelaksanaan wirid. Wirid malam Jumat. Apakah hukumnya? Wirid adalah kelakuan umat masa kini yang berkumpul bersama dalam rangka membaca ayat suci Al-Quran. Dan ini tidak dilarang. Pertanyaan. Lalu bagaimanakah maksud hadits riwayat Imam Muslim nomor 1144? Yang mengatakan dilarangnya menghususkan amalan pada malam Jumat. Jawab. Hadits itu berbunyi, jangan kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan salat malam, dan jangan pula kalian khususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya untuk berpuasa kecuali jika memang bertepatan dengan hari puasa kalian. Dalam hadits ini, ada dua hal larangan Nabi yang berkaitan pada hari atau malam Jumat, yaitu penghususan salat pada malam Jumat saja, mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Nah, ketika ada orang melarang wirid pada malam Jumat dengan menggunakan hadits ini, apakah tidak mengada-ada namanya? Kalau memang benar hal itu dilarang, mengapa tidak ada dalam hadits di atas? Kita bertanya-tanya di mana pelarangan itu? Jawabannya, pelarangan itu tidak ada dalam agama, tetapi pelarangan itu adanya dalam pemikiran mereka, lalu di atas namakan dengan pelarangan agama.
Inilah yang dikatakan bid'ah itu, yaitu perkara baru dalam urusan agama yang sangat menyesatkan umat. Pertanyaan: apakah mereka orang yang wirid itu tergolong mengada-ada? Sebab tidak dicontohkan di zaman Nabi. Jawab: tidak. Maka perhatikanlah, mereka membaca istighfar sedangkan istighfar sudah ada di masa Nabi. Mereka membaca Yasin dan Yasin sudah ada di masa Nabi. Jelas mereka tidak mengada-ada. Pertanyaan: adakah perintah membaca Yasin? Jawab: ada. Jika ada orang yang mengatakan tidak ada perintahnya, mungkin saja ia beragama Kristen hingga tak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam agama kita. Pertanyaan: apakah ada waktu-waktu tertentu untuk membaca surah Yasin? Seperti waktu salat hingga apabila tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan dosa. Jawab: tidak ada. Berarti boleh kapan saja. Pertanyaan: apakah hal ini tidak termasuk mengada-ada? Jawab: ya. Hal ini tidaklah termasuk mengada-ada. Sebab mereka membaca surah Yasin, bukan lagu Indonesia Raya, bukan juga potong bebek angsa, balonku ada 5 apalagi berondang tua. Pertanyaan: pernahkah wirid Yasin ini dicontohkan Nabi? Jawab: pernah. Tapi bukan dalam bentuk wirid dari rumah ke rumah. Pertanyaan: lalu bagaimana dengan kalimat yang dikatakan Nabi mengada? Ada. Jawab: perbuatan itu bukan. Tetapi titik. Nabi tidak pernah berkata, barang siapa yang melakukan sesuatu dalam urusan kami, tetapi Nabi mengatakan, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, jadi perbuatan wirid adalah kelakuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadits di atas, sebab orang yang wirid itu bukan mengada-ada. Mereka hanya membaca yang sudah ada dari Rasulullah petik terbalik. Dalam membaca Al-Quran mereka membaca bersama ini disebut hafal dan hafal itu tidak dilarang Nabi. Itulah gunanya ilmu bahasa. Maka dengan demikian berdasarkan hadits ini orang yang telah mengatakan bid'ah bagi orang-orang yang melaksanakan wirid dari rumah ke rumah itu, pendapat mereka ditolak. Agama dan bid'ah dalalah. Jadi yang bid'ah itu bukanlah orang yang melaksanakan wirid, tapi yang melarangnya. Ada orang berkata, orang-orang yang wiridan, banyak yang tidak salat. Jawab: ya, itu kami akui. Tapi tolong otak Anda pasang baik-baik. Salat hukumnya wajib, sedangkan wirid hukumnya sunat. Anda harus mengerti definisi ini semua, agar tidak salah menetapkan hukum yang mengakibatkan Anda sendiri masuk neraka. Yang wirid ada yang salat, ada juga yang tidak salat, padahal salat hukumnya wajib sedang wirid adalah sunat. Begitu juga orang salat hari raya. Ada yang salat 5 waktu, ada juga yang tidak. Apakah gara-gara bercampur antara yang salat dengan yang tidak lalu dikatakan salah? Kalau demikian maka salahlah orang yang salat Idul Fitri. Tolong bagi saudaraku yang berakal, pikirkanlah. Masa Rasulullah bercampur juga antara yang benar dengan yang munafik? Tetapi yang benar tidak disalahkan Nabi. Lihatlah dalam surat Taubah ayat 101. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Tahukah Anda apa alasannya? Perhatikanlah jawabannya dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yang salat jika wirid akan mendapat pahala 2, yaitu pahala salat dan pahala wirid, dan bagi yang tidak salat jika ia wirid akan mendapat dosa dari meninggalkan salatnya dan mendapatkan pahala dari membaca Qurannya.
Pemahaman lanjutan. Analogi ini seperti perbedaan kilang dengan pabrik. Kilang adalah tempat pengolahan. Seperti kayu menjadi papan, padi menjadi beras tanpa ada pencampuran sesuatu. Sedangkan pabrik adalah tempat pembuatan. Seperti kayu menjadi kertas bukan bentuk kayu lagi DCB. Kalau boleh diumpamakan wirid itu bagaikan kilang yang mengolah. Cara membaca, dari perorangan menjadi baca bersama, sedangkan yang dibaca tetap yang itu juga, bukan mengolah bacaan hingga berubah dari membaca, yasinan menjadi nyanyian. Sekali lagi saya tegaskan yang diolah itu hafal atau caranya, bukan bacaannya. Yasin ya, tetap saja yasin, bukan mentang-mentang wirid terus yasin jadi yang lain. Inilah yang dikatakan kilang. Sedangkan kata-kata mengada-ada ini adalah produk yang berasal dari kata pabrik, bukan kata kilang lagi. Kita tahu produk dari Al-Quran dan Sunnah itu ada 5, yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Inilah yang disebut hukum. Hukum tidak lebih dari 5 ini. Inilah asalnya, maka jelaslah yang dikatakan Nabi, siapa yang mengada-ada suatu urusan kami yang tidak dari kami itu ditolak. Artinya, siapa yang memproduksi hukum yang tidak ada dari kami itu ditolak. Sebab pernyataan mereka itu hanya mengada-ada saja, bid'ah. Maka mari kita tanyakan manakah yang bid'ah, yang wiridkah atau yang mengatakan haram tetapi tidak ada dari Nabi. Inilah kenyataan pahit yang harus diterima Wahabi. Tentu sangat bertentangan dengan apa-apa yang selama ini mereka fahamkan. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Setiap manusia itu biasanya terikat dengan kebiasaan. Ada yang berkebiasaan baik dan ada juga yang berkebiasaan buruk. Merubah kebiasaan ini tidaklah gampang. Adapun sikap Wahabi yang selalu mengkafir-kafirkan orang lain, mensirikannya dan mengharamkan sesuka hati, itu adalah bagian dari kebiasaan mereka yang barangkali sulit untuk dirubahnya. Di sini saya menyarankan, janganlah hanya gara susah membuang kebiasaan itu, lalu tidak mau menerima fakta ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan surat Yunus ayat 100. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Untuk lebih dapat dipahami dengan mudah, baiklah kami istilahkan kata-kata mengada-ada dengan kata mengarang, yaitu siapa yang mengarang-ngarang dalam urusan kami yang tidak ada dari kami, maka pendapatnya itu ditolak. Perlu diketahui bahwa sepeninggalan Nabi petik terbalik, Islam ini belum sampai ke seluruh belahan dunia, artinya masih banyak tugas para sahabat untuk berdakwah sebagaimana melanjutkan dakwah beliau petik terbalik. Nah, ketika berdakwah kita dituntut harus benar, yaitu apa yang ada, itulah yang kita sampaikan. Jangan menambah-nambahi dari hukum yang ada. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 31 dan Al-An'am 31 dan 153. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Rasul, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Maka apabila kita mengatakan yang jelas-jelas tidak ada dari Rasulullah, itulah yang dinamakan bid'ah, mengarang-ngarang alias yang mengada. Ada. Pertanyaan kami adalah, mengapa tidak jujur? Kalau wirid haram, mana dalilnya?
Kalau amalan lain dikatakan tak boleh, mana keterangannya? Kalau tidak ada dasarnya, berarti telah menambah-nambah larangan yang tidak ada dari Allah dan Rasulullah. Maka, keluarlah dia dari ciri-ciri pengikut Rasulullah petik terbalik. Nauzubillah min zalik. Pertanyaan. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, siapa yang beramal akan sebagai amalan yang tidak menurut kehendak agama kami, maka itu ditolak. Dalam hadits ini sangat jelas bagi kita bahwa setiap amalan yang tidak ada perintah agama kami berarti ditolak. Dengan keterangan ini, kita simpulkan bahwa 1. Ditolaklah orang yang berusoli ketika salat. 2. Wirid Yasin. 3. Kunut. 4. Doa berjamaah. 5. Jawab. 1. Mengenai masalah usoli, lihatlah pada masalah niat salat dalam buku ini. 2. Masalah wirid Yasin. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah petik terbalik bersabda, dan apabila berkumpul satu kaum dalam majelis Baitullah untuk membaca bersama kitab Allah dan mempelajarinya, maka pasti turun pada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dikerumuni oleh malaikat dan diingati oleh Allah di depan para malaikat yang ada padanya. Hari Imam Muslim. Dengan demikian, membaca bersama tidaklah termasuk kesesatan. Lalu mana yang sesat itu? Jawab. Dalam surat Yunus ayat 32 dikatakan, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Kalau dikatakan wirid itu sesat, kami dapat menunjukkan dalilnya. Maka tentulah perkara itu bukan sesat. Dalam ayat di atas dikatakan selain kebenaran itu adalah kesesatan, berarti yang sesat itu adalah orang yang mengatakan wirid itu tak boleh, sebab bertentangan dengan kebenaran. Wallahu alam. Ingin kami katakan bahwa Al-Quran itu adalah dalil utama yang harus kita gunakan dalam berhujah. Dalam surat Al-An'am ayat 38 dikatakan, tiadalah kami tinggalkan dalam kitab sesuatu pun yang belum dijelaskan. Kalau ingin memahami kebenaran, maka ambillah semua ayat, jangan sebagian saja. Maka bacalah secara keseluruhan isi buku ini, insya Allah Anda akan faham. Perlu difahami sekali lagi adalah, dakwah adalah amalan yang paling besar dalam mengembangkan agama ini. Maka siapapun yang menyampaikan dakwahnya, haruslah merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh agama ini. Siapa yang berdakwah sesuka hatinya saja, tentu dakwahnya itu tertolak, amal dakwahnya tidak berpahala sama sekali. Begitulah maksud hadits itu. Wallahu alam. Pertanyaan. Benarkah pendefinisian bid'ah menurut Wahabi? Artinya, bid'ah ialah perbuatan yang tidak dicontohkan pada zaman Rasul. Sebab mereka selalu mengatakan yang tidak dicontohkan Rasul tak boleh dilakukan. Jawab. Definisi ini juga termasuk bid'ah, sebab tidak ada dari Rasulullah dan juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah petik terbalik. Alasan kami mengatakan perkataan itu salah sudah kami sebutkan rinciannya di atas. Namun di sini tak salahnya kita uji kembali. Setiap perbuatan yang tidak dicontohkan di zaman Rasul adalah bid'ah. Faktanya Nabi petik terbalik tidak berkata demikian. Perhatikan sabda Rasulullah ini. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, maka ditolak bid'ah. Mari perhatikan sabda Nabi di atas, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini. Rasul berkata, kami ini menunjukkan bahwa dari kata kami, di atas itu berarti agama ad-din, agama. Yang namanya agama itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran bukan satu ayat. Demikian juga dengan As-Sunnah, bukan contoh saja. Maka kalau diartikan secara lengkap ialah, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia itu ditolak, bukan yang
Tidak dicontohkan saja. Dalam hadits di atas dijelaskan, agama akan menolak ajaran yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadits. Maka jika ada sandarannya dari dasar tersebut, seperti dari Al-Quran, atau dari perkataan Nabi, perintah Nabi, contoh Nabi, pengakuan Nabi, maka semua itu tidaklah dikatakan bidah. Sebab semua itu masih bersumber dari kami agama. Fakta kedua, di dalam hadits Abu Daud Rasulullah mengatakan, artinya, aku pesankan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah mendengar dan patuh kepada pimpinan, walaupun pimpinan itu orang yang berkulit hitam, karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, niscaya ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Pada saat itu hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku, pegang teguh semua itu dan jauhi perkara bid'ah. Karena semua bid'ah itu adalah sesat. Berdasarkan hadits di atas, setelah Rasul wafat, ada dua sunnah yang harus kita ikuti dan kita pegang, yaitu sunnah Rasul, sunnah sahabat. Sedangkan bid'ah menurut kaum Wahabi itu ialah perbuatan yang tidak dicontohkan di zaman Rasul. Kalau demikian, berarti sunnah sahabat tidak ada. Padahal Rasul memerintahkan kita untuk memegang sunnah sahabat juga. Dengan melihat dua fakta ini dapatlah kita katakan bahwa kaum Wahabi telah keliru dalam memahami dan mendefinisikan bid'ah. Wallahu a'lam. Untuk memudahkan pembaca memahaminya, maka kami buat istilah seperti ini. Membuka mata terhadap bid'ah. Pertanyaan: apakah setiap yang diada-adakan itu sesat? Jawab: sepintas kita lihat memang seperti itu. Perhatikan hadits ini. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Dalam hadits ini dikatakan, setiap yang diada-adakan itu sesat. Dengan menggunakan kata kullu yang artinya semua. Hadits ini tidak boleh ditolak. Karena menolak hadits itu hukumnya haram. Tapi jangan lupa, hadits yang di bawah ini juga harus kita terima. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, maka dia itu ditolak bid'ah. Hari Bukhari Muslim. Wallahu alam. Berdasarkan hadits ini, yang ditolak itu ialah pengadaan yang tidak ada dari agama. Sedangkan yang ada darinya tentu tidak ditolak. Kita wajib memadukan dua hadits itu, agar tidak salah ketika menetapkan hukum dan agar menyelamatkan para sahabat dari tuduhan telah berbuat bid'ah. Maka jadilah artinya begini, setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dengan menggunakan hadits yang pertama kecuali yang diadakan itu ada dasarnya dengan menggunakan hadits kedua. Dengan demikian, selamatlah Sayyidina Utsman yang membuat azan 2 kali di hari Jumat. Perhatikan perbedaan dua hadits ini. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Tentu tertolak semua, tanpa ada pengecualian. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya, maka dia itu ditolak bid'ah. Penjelasannya adalah adat atau tradisi, kelakuan perbuatan. Perhatikan penjelasan di atas. Atasa, yang tidak ada dari agama akan ditolak. Sedangkan, afal, yang tidak ada dari agama itu, tidak disebutkan. Tolong perhatikan. Adatsa, yang ditolak itu adalah yang dalam urusan agama, jika yang menyangkut tradisi dalam hadits ini tidak disebutkan. Tolong perhatikan sekali lagi. Maka jika ada orang yang menyalahkan orang-orang yang wirid, tolong tanyakan padanya, salahnya di mana? Bacaan mereka ternyata semuanya dari agama. Tentu tidak dipermasalahkan. Hafalnya, yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Nah, apakah gara? Gara itu mereka keliru. Sedangkan hafal tidak disinggung Nabi. Kalau Nabi saja tidak menyinggungnya, mengapa kita mempermasalahkannya? Siapakah yang telah mengada-ada sebenarnya? Perhatikan penjelasan di bawah ini lagi.
Ketika Nabi mengatakan, ahdatsa, maka keluarlah kata, afal. Ketika Nabi mengatakan, fi amrina, tentu tidak termasuk kata sebaliknya, yaitu, fi gairi amrina. Nah ketika Nabi menetapkan, malaitsa minhu, tentu selamatlah sesuatu yang bukan demikian. Tolong perhatikan lagi dan tolong difahami, jangan seperti yang dikatakan Allah dalam ayat ini. Maka mengapa orang-orang itu orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Perkataan orang yang melaksanakan wirid dengan orang yang memfatwakan wirid itu sesat. Manakah yang ahdatsa? Wirid itu membaca ayat, disebut ahdats dan itu ada dari agama. Tentu tidak ditolak. Sedangkan kelakuannya afal tidak disinggung Nabi. Tentu hukumnya pun tidak dipermasalahkan. Kesimpulannya adalah, wirid itu adalah bagian dari ahdats yang dibolehkan. Nah orang yang memfatwakan wirid itu sesat, berarti dia telah ahdats mengada-ada, bukan berhafal berbuat. Oleh karena yang difatwakannya itu masalah membaca Quran, tentu ini menjadi urusan agama. Nah fatwanya ini yang dipertanyakan, apakah berdasar atau tidak. Kalau tidak berdasar, berarti ia telah mengada-ada dalam agama ini, maka tentu sangat ditolak agama. Artinya fatwanya itu bukan bagian dari agama. Nah itulah sebabnya agama melarangnya. Kenapa? Jawab, karena fatwanya itu adalah pendustaan agama. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. An-Nahl 116. Nah, kebitahan omong kosong, yang seperti inilah yang harus dijauhi. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang telah mendapat petunjuk dan cerdik pandai, pegang teguh semua itu dan gigitlah dengan gerahamu. Jauhilah perkara bid'ah karena semua bid'ah itu sesat. Hari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan lainnya, dari sahabat Al-Irbad bin Syariah. Lihat Irwa Ul-Galil, hadits nomor 2455. Hadits ini memerintahkan kita agar menjauhi perkara bid'ah fatwa yang tidak berdalil. Karena setiap fatwa yang seperti itu adalah sesat. Rasulullah telah mengetahui bahwa banyak dari umat di akhir zaman akan berfatwa tanpa ilmu. Maka hal ini adalah mengada-ada. Allah melarang kita agar tidak mengikuti fatwa tanpa ilmu itu. Perhatikan ini. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Isra 36. Dengan demikian perkataan orang-orang, setiap perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah, tentu sangat tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan. Ada orang berkata, orang yang wirid itu hanya berjalan di tempat. Jawab. Memangnya kalian sudah di mana dan sampai kemana? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Kalian menghina orang yang wirid itu berjalan di tempat, alias tidak maju, alias tidak berilmu. Nah nyatanya kalian juga sama, tidak berilmu juga. Apa yang kalian katakan tentang kami? Jawab semuanya dengan ilmu, dan inilah dalilnya. Lalu mana bantahan kalian tentang apa yang kita bahas ini? Kalau kalian katakan kami salah, ini dalil kami. Kalau kalian menolaknya tolong jelaskan alasannya. Kami minta yang ilmiyah, jangan doktrin kosong. Kalau kalian tak sanggup, berarti kalianlah yang selama ini salah, bukan kami. Kalau kalian mengatakan hal ini tidak perlu dibicarakan, karena sampai kapanpun kita tidak akan ketemu, di sini kami jawab, bukankah
Setiap permasalahan itu dikembalikan kepada dalil. Sebenarnya, bukan. Tidak ketemu, tapi kalian takut kemunafikan kalian kami temukan yang akibatnya kedok kalian terbongkar, makanya kalian selalu menghindarkannya. Saran kami perhatikan dalil kami ini dan perhatikan ayat ini. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka, bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Qultu wallahu a'lam. Pertanyaan. Benarkah dasar kita hanya Quran dan Sunnah saja? Jawab. Perkataan orang yang seperti itu adalah bohong belaka. Mari kita ikuti faktanya. Sunni, kaum tua Wahabi, kaum muda. Pengambilan hukum kita, pengambilan hukum mereka. Ada 5. Yaitu, hanya 2 saja. Yaitu, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ulama. Inilah perbedaan besar antara kita dengan kaum Wahabi. Untuk melihat kebenaran mereka caranya adalah dengan pertanyaan kita padanya. 1. Apakah kalian membayar zakat fitrah? Apa jawabannya? Kalau betul, tanyakan lagi. 2. Apa yang kalian berikan, gandum atau beras? Kalau dijawab beras, tanyakan lagi. 3. Apakah pada zaman Nabi ketika berzakat fitrah, para sahabat membayar dengan beras? Kalau dia jawab tidak, tanyakan lagi. 4. Mengapa kalian berkias tidak mencontoh Nabi, sedangkan kalian tidak mengakui adanya kias? Kenapa kalian pelin-pelan dalam agama ini? Baiklah. 5. Berapa banyak beras yang kalian berikan per orang? Kalau dia jawab 2,7 atau lainnya, tanyakan lagi. 6. Adakah takaran yang sebanyak itu kalian temukan dalam 2 dasar hukum yaitu Quran dan Sunnah? Kalau dia jawab tidak, tanyakan lagi. 7. Kenapa kalian tentukan seperti itu? Kalau mereka mengatas namakan ulama, katakan balik. 8. Kenapa kalian mengikuti orang yang bukan menjadi dasar kalian? Bukankah kalian telah menetapkan hanya Quran dan Sunnah saja, mengapa pakai ulama? 9. Pernahkah kalian mendengar nama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kalau dia jawab ya, tanyakan lagi. 10. Siapa dia? Kalau dia jawab, terus tanyakan. 11. Apakah kalian memuliakannya? Kalau dia jawab ya, apa yang menarik di hati kalian hingga kalian memuliakannya? Kalau dia jawab ilmu, tanyakan lagi. 12. Mana yang lebih berilmu, Imam Syafi'i yang sekian banyak para perawi hadits mengaguminya ataukah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hanya kalian saja mengaguminya itu? Pertanyaan seperti ini banyak sekali untuk kita ajukan pada mereka. Namun cukup di sini saja dan kembangkanlah seterusnya, tapi jika pertanyaan ini diajukan, Anda jangan mau jika dijawabnya ke sana kemari, suruh ia menuntaskan permasalahan ini dulu. Wallahu a'lam. Sebuah fakta yang tak terbantahkan. Kaum Wahabi membid'ahkan kunut subuh, sedangkan semua bid'ah menurut mereka adalah sesat. Kalaulah kita padukan pernyataan Wahabi dengan sabda Nabi yang berasal dari Abdullah bin Abbas, Allah enggan menerima amal ibadah ahli bid'ah, sampai ia meninggalkan bid'ahnya itu. Hari Ibnu Majah. Berarti setiap salat subuh yang berkunut, tentu tidak diterima Allah. Swete, inilah faktanya. Dalam hal ini ada 3 kerancuan betul-betul unik yang saya anggap aneh. 1. Mereka menganggap kunut itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Amalnya ditolak. Dan ini fakta. 2. Namun mereka bermakmum dengan orang yang berkunut ketika salat subuh. Kalaulah mereka konsisten dengan apa yang mereka katakan, tentu hal ini tidak boleh terjadi. 3. Anehnya ketika mereka bermakmum dengan orang yang berkunut, malah mereka melakukan bid'ah yang sama sekali tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi, yaitu mereka melempangkan tangan
Di saat imam berkunut, inilah anehnya. Di satu sisi ia mengatakan, kita beribadah harus sesuai dengan hadits, tapi di sisi lain malah hancur-hancuran. Tapi masih diklaim sebagai pengamal sunnah. DCB. Nah, jika para pembaca ditanya orang apakah perbuatan Wahabi yang seperti ini ada dasarnya? Jawab, tidak ikut kunut dengan melempangkan tangan ke bawah ketika imam berkunut adalah perbuatan yang tidak berdasar, alias bid'ah tentu. Salatnya pun tidak sah. Wallahu a'lam. Penyebabnya selain alasan di atas, ada 6 kerancuan yang menjadi alasan hingga salatnya tidak sah. Pertama, mereka mengatakan kunut itu bid'ah. Sedangkan setiap pelaku bid'ah, amalnya menurut mereka itu sesat dan tertolak. Kalau kita ikuti cara berpikir mereka, maka bermakmum kepada pelaku bid'ah itu tidak sah. Kedua, melanggar syariat. Mereka selalu memakai Quran dan hadits, maka inilah hadisnya. Rasulullah petik terbalik bersabda. Artinya, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti secara sempurna, maka janganlah kalian menyalahinya. Bukhari Muslim. Ketiga, menambah-nambahi tata cara salat berjamaah yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau orang bertanya, kapankah Nabi berkunut, kami persilakan untuk melihat dalam buku ini, pada masalah kunut. Nah, sekarang kami yang bertanya, kapankah pernah terjadi ketika imam berkunut sebagian jamaah melempangkan tangannya di belakang imam? Jawablah. Keempat, ketika ia melempangkan tangan tidak ikut kunut dalam salat berjamaah, berarti ia telah putus dengan imam. Kelima, kunut bukan itidal dan itidal bukan kunut. Ada 4 hal yang membedakannya, yaitu bacaan, kelakuan, waktu, dan mengucap amin. Penjelasannya adalah 1. Bacaan itidal berbeda dengan bacaan kunut. 2. Dalam kunut menadahkan tangan, sedangkan ketika itidal tidak. 3. Waktu kunut setelah itidal. 4. Dalam itidal, makmum tidak mengucapkan amin ketika ia melempangkan tangannya, dengan alasan menunggu imam, berarti ia telah memanjangkan itidal rukun yang semestinya pendek. Keenam, kalau mereka melempangkan tangan, berarti mereka tidak ikut imam. Kalau mereka tidak ikut imam, mengapa mereka masih menunggunya? Adakah dalil yang membolehkan menunggu imam yang tidak kita ikuti? Kalau bicara dalil, jangan tanggung-tanggung. Kalau mereka mengatakan kunut subuh itu bid'ah, kita dapat menunjukkan hadits tentang adanya kunut subuh yang mereka katakan bid'ah itu. Lihatlah dalilnya dalam buku ini pada bagiannya. Tetapi tanyakan pada mereka, mana hadits yang membolehkan mereka melempangkan tangan ketika imam berkunut. Kalau mereka tidak dapat menunjukkan ayat ataupun hadisnya, maka pertanyaan kita adalah, siapa yang telah berbuat bid'ah dalam salat, kita yang berkunut atau mereka yang melempangkan tangan? Andaikan ulama, mereka berbohong dengan mengatakan hadisnya ada, tapi saya tidak menghafalnya, tentu perkataannya memukul balik pendapat mereka sendiri. Contoh, misalkan dia berkata, ada riwayat yang sahih menjelaskan tentang bolehnya melempangkan tangan ketika imam berkunut. Jawaban kita, berarti kunut juga termasuk dalam riwayat sahih yang Tuhan katakan itu juga. Nah, kalau demikian, mengapa kalian mengatakan kunut itu bid'ah? Padahal Tuhan telah sebutkan hadits tadi. Berarti Tuhan telah mengakui ada dalam riwayat yang sahih yang Tuhan sebutkan itu. Kalau kita berhujah dengan kelompok mereka, ini yang harus diklarifikasikan dulu, jangan mau beralih kepada yang lain. Caranya adalah, kalau kita salat bersebelahan dengannya, ketika imam berkunut ia melempangkan tangan, setelah salat selesai tanyakan padanya, Mas, kenapa Anda melempangkan tangan ketika imam berkunut tadi? Kalau dijawabnya, aku tidak ikut imam karena kunut itu bid'ah,
Tanyakan lagi, tapi dalam banyak riwayat kunut itu ada. Kenapa Anda katakan bitah? Kalau dijawabnya, ya, hanya 1 bulan saja. Terus tanyakan, Anda mengakui adanya kunut subuh selama 1 bulan, tapi Anda katakan kunut itu bitah. Bukankah menurut kalian bitah itu perbuatan yang tidak dicontohkan di zaman Nabi? Kalau dijawabnya, ya, aku silap. Sebenarnya kunut itu adanya 1 bulan saja, setelah itu Nabi tak pernah melakukannya lagi. Lanjutkan lagi, Mas. Kamu pernah kan nonton TV, di malam akhir Ramadan di Mekah sana? Orang-orang witirnya kok berkunut? Apa jawabannya? Kalau dijawab, ya, itu lain, itu kunut witir, bukan kunut subuh. Kalau dijawab begitu, tanyakan balik, loh, tapi kalian selalu mengatakan, kunut itu hanya 1 bulan, kenapa kalian mengakui adanya kunut witir? Apa jawabannya? Kalau dijawab, sebenarnya kunut itu ada 2, 1 kunut subuh, kedua itu kunut witir, yang subuh dilakukan Nabi hanya 1 bulan saja, karena turun ayat Al-Imran 128 yang melarang Nabi campur tangan dalam urusan mereka kaum kafir. Itukah jawabannya? Tanyakan lagi, dalam kunut subuh tidak ada kata-kata yang sifatnya campur tangan itu, kenapa dilarang? Sepertinya Anda ini tak mengerti seluk-beluk tentang kunut subuh itu. Namun Anda lagaknya saja yang seolah-olah faham betul, padahal masih bahlul. Nah, agar Anda tidak bahlul, mari kita jelaskan. Kunut di masa Rasulullah petik terbalik itu ada 3, yaitu 1. Kunut subuh, kunut ratibah, 2. Kunut witir, 3. Kunut nazilah. Apakah ketiga kunut ini dibaca Nabi 1 bulan? Kalau dijawab, ya, katakan, berarti kunut witir pun tidak ada. Kenapa orang kalian seperti Wahabi yang di Mekah sana melakukannya? Tanyakan lagi, menurut kalian, samakah bacaan kunut subuh, witir dan kunut nazilah? Kalau dia katakan, aku tak tahu, tanyakan padanya, mengapa Anda terburu-buru memutuskan yang Anda sendiri tidak tahu? Apakah guru Anda yang mengajari Anda untuk bersikap seperti itu ataukah karena nafsu? Andaikan ia menjawab, bacaan ketiga kunut itu sama, tanyakan padanya, dari mana Anda menemukan jawaban ini? Kalau dari seorang dukun berarti Anda telah berbuat syirik, karena mengambil hukum dari ramalan orang lain. Kalau dari guru Anda, tanyakan balik, adakah dasarnya? Kalau tidak, apa bedanya guru Anda dengan dukun? Tentang masalah melempangkan tangan ketika imam berkunut, tanyakan sampai tuntas. Mas, setiap kali kita salat, Anda selalu melempangkan tangan ketika imam berkunut. Bukankah Anda berada di belakang imam? Kenapa Anda tak mengikutinya? Kalau dia jawab, ya, awalnya aku ikut imam, tetapi pada waktu kunut, aku tidak mengikutinya. Tanyakan lagi, kenapa Anda tetap berdiri padahal Anda tidak mengikutinya? Kalau dijawabnya, aku menunggu imam. Tanyakan lagi, adakah dalam aturan salat, baik dari Quran maupun sunnah dibolehkan menunggu orang yang tidak kita ikuti? Tunjukkan pada kami dalil-dalilnya. Kenapa kalian berbuat bitah? Kalau dijawabnya, mengangkat tangan atau melempangkannya, itu tidak jadi masalah, itu boleh-boleh saja. Kalau dijawab begitu, tanyakan balik, tahukah Anda apa arti dibalik melempangkan tangan itu? Kalau dijawab, itu perbedaan sedikit saja. Tanyakan balik, bagaimana jika imam lupa kunut, jika digantikan dengan sujud sahwi, apakah kalian menunggu juga seperti kalian menunggu ketika imam berkunut? Kalau dia jawab, aku ikut sujud. Tanyakan lagi, kenapa Anda ikut sujud? Kalau dia jawab, aku ikut imam. Terus tanyakan, tahukah kamu, kami sujud dikarenakan apa?
Kalau dijawabnya, ya, pengganti kunut subuh. Tanyakan balik, mengapa kunutnya kamu ingkari tetapi penggantinya kamu yakini? Kalau dijawab, karena aku seorang makmum tentu wajib mengikuti imam. Sambung terus, kalau begitu, mengapa kamu tidak berkunut? Ketika imam berkunut, bukankah kamu pada waktu itu berimam kepadanya? Andaikan ia memisahkan diri, mufarakah ketika imam sujud sahwi, iya. Langsung salam. Tanyakan lagi, Mas, mengapa kamu langsung salam ketika kami sujud? Kalau dijawab, aku tidak ikut sujud sahwi. Tanyakan balik, apakah kamu mufarakah, berpisah dengan imam? Kalau dia jawab, iya. Terus tanyakan, apa alasanmu untuk meninggalkan imam? Kalau dia jawab, karena sujud itu pengganti kunut. Tanyakan terus, kenapa kamu tetap menunggu imam ketika berkunut, padahal kamu tidak mengikutinya? Inilah yang harus dijawab oleh orang yang melempangkan tangannya ketika imam berkunut. Apapun alasannya bagi yang melempangkan tangan ketika imam berkunut tetap melanggar hadits Nabi SAW. Rasulullah petik terbalik bersabda. Artinya, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti secara sempurna. Maka janganlah kamu menyalahinya. Hari Bukhari Muslim. Pertanyaan. Bolehkah imam menunggu makmum berkunut? Jawab. Jika seorang imam menunggu makmum berkunut, maka salatnya batal. Sebab dalam salat berjamaah, yang wajib menunggu itu adalah makmum bukan imam. Lagi pula mereka mengatakan kunut itu adalah sebuah kebid'ahan dan tercela, tentu menunggu perbuatan yang tercela tidak dibenarkan agama, baik di luar salat, apalagi di dalam salat. Pertanyaan. Jika ada orang mengatakan, dalam agama kita dilarang mengada, kita harus mencontoh Rasul. Jawab. Bahasa Anda bukan bahasa Islam, Anda telah memisahkan antara agama dengan dunia. Rasulullah hidup bukan hanya untuk mengajarkan dan mencontohkan salat yang semata-mata agama saja, tetapi beliau juga mencontohkan dunia, bukan dalam masalah agama saja kita diperintahkan mengikuti Rasul, tetapi dalam urusan dagang pun kita harus seperti beliau. Namun bukanlah berarti kita juga harus berdagang seperti apa yang didagangkan Rasul. Pertanyaan itu tidak sah, sebab pertanyaan itu mengandung pengertian, bila bukan masalah agama, boleh sesuka hati, seperti para koruptor muslim. Ketika mereka salat, mereka mengikuti Rasul, dalam menjalankan amanah mereka mengikuti syaitan. Islam sudah mengatur semua masalah, baik masalah agama maupun dunia. Bila Anda sebagai tukang butut, apakah pekerjaan itu mengikuti Rasul? Kapan Rasulullah menjadi tukang rongsokan yang seperti Anda lakukan? Itu. Jawab. Namun bagi yang pekerjaannya sebagai tukang butut, apakah tak ada lagi jalan baginya untuk mengikuti Rasul dalam hal usaha? Jawab, di sini kami tegaskan, yang diikuti itu bukan semata mata pekerjaannya, tetapi tawadu dan kejujurannya dalam usaha dan lainnya. Walaupun dia tukang butut, kalau bukan maling tetap halal. Kalau halal berarti telah mencari rizki dengan benar, berarti ia telah mengikuti Rasulullah petik terbalik. Apalah artinya ia pindah ke Arab, berkebun kurma, memelihara kambing dan unta, dagang seperti apa yang didagangkan Rasul, kalau tak jujur. Lebih baik jualan belacan asal tidak menipu timbangan. Walaupun tak pernah dikerjakan Rasul, asalkan baik dan halal tetap dibenarkan agama. Memahami penjelasan ini tak ubahnya seperti cerita dua orang yang bermimpi, si Ahmad dan si Hasan. Ahmad, aku tadi malam mimpi bagus, jarang orang lain mimpi seperti aku. Aku mimpi naik haji, aku tawaf, aku sa'i ke makam Rasul, serta salat di masjid Nabi, aku legasan. Aku puas. Ngomong-ngomong kamu mimpi apa semalam? Tanya si Ahmad pada Hasan. Hasan, aku mimpi buruk mat.
Ahmad, mimpi kayak apa? Tanyanya lagi. Hasan, aku mimpi babi. Ahmad, wah wah wah. Jelek kali mimpimu San. Terus gimana? Tanya si Ahmad lagi. Hasan, aku mimpi makan babi, jantungnya ku rebus, hatinya ku goreng, semuanya habis ku makan. Itulah yang membuat aku bingung Mat. Ahmad, kamu mimpi jam berapa? Tanya si Ahmad. Hasan, aku mimpi sekitar jam 3 pagi dan bangun tepat jam setengah 5 pagi. Aku kaget, untung hanya mimpi, cepat. Cepat aku mandi, dan terus ke musala, ikut salat subuh. Lemas aku Mat. Kalau kamu mimpinya jam berapa? Ahmad, sekitar jam 4 pagi dan terbangun kira-kira jam 8. Si Hasan, sebenarnya siapa yang mimpi buruk, aku atau kamu Mat? Kamu mimpi naik haji, tapi bangun jam 8 pagi, subuh. Tertinggal. Aku mimpi makan babi, tapi bangun jam setengah 5 pagi, ikut salat berjamaah di masjid. Apalah artinya hanya sekedar mimpi, kalau jauh dari kebenaran? Apalah artinya bentuk usaha seperti Rasulullah, jika dalam prakteknya menyalahi syariat? Pikirkan dan jujurlah, teliti dan pahami, walahu alam. Dari Abu Qatadah Rasulullah petik terbalik bersabda, mimpi baik itu dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu dari Saitan. Jika salah seorang di antara kamu bermimpi yang tidak disukai, maka hendaklah ia menghembuskan dengan sedikit ludah ke kiri 3 kali, dan hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Niscaya mimpi buruk tersebut tidak akan membahayakannya. Hari Muslim nomor 6034. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video, and don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.